Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu pemirsa YouTube podcast dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan si kecil gesit dari Sekolah Motekar. Panggilan biasanya Aang, tapi nama aslinya siapa sih? Sayyid Romi Zauk. Sayyid Romi Zauk. Romi Zauk. Zauk. Sayyid Romi Zauk teh artinya naon? Pemanah rasa. Pamanah rasa. Kalau Sayyid itu artinya tuan. Kalau Romi Zauk itu pemanah rasa. Kenapa pernah nanya tuh kenapa dikasih nama itu? Pernah. Jadi saya tuh ada hubungannya sama Kang Deddy Mulyadi. Karena suatu hari pas ayah saya tuh masih muda, dia sempat berarti ini namanya sekolah ya? Ya, udah punya anak pas belum nikah ini. Dia bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi lalu diberi buku. Buku Ki Pamanah Rasa. Nah sekarang, jadi gara-gara buku itu, jadi nama saya Romi Zauk. Dan jadi kita juga punya gamelan yang namanya gamelan Ki Pamanah Rasa. Emang Ki Pamanah Rasa teh apa? Hah? Ki Pamanah Rasa teh apa? Pemanah rasa. Apa itu teh? Nggak tahu itu. Belum tahu. Belum tahu. Sampai situ. Belum itu. Jadi intinya pernah satu saat dikasih buku si bapak atau apa sih nyebutnya? Bapak teh dikasih buku, terus terinspirasi dari situ gitu. Iya gitu. Oh, iya. Ingatan paling kecil, meskipun sekarang masih kecil, tapi ingatan paling kecil Aang selama hidup apa sih? Selama hidup. Heula-heulana inget naon anu sampai sekarang inget? Oh, yang paling dulu banget. Ya intinya dulu itu saya itu dari semenjak lahir, sesudah lahir tuh ya masih gitu-gitu. Saya juga dulu tuh sempat-sempatnya saya belajar huruf R dengan tidak ada yang mengajari. Maksudnya belajar? Ya maksudnya saya jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan, pegang kayu, muter-muter, jalan-jalan L gitu-gitu. Lama-lama kan ada orang lagi beres-beres. Saya tuh R itu bisa. Terus bilang ke orang, iya aku udah bisa. Jadi ya belajar sama apa ya? Belajar sama jalan, sama alam, itu biasa aja gitu-gitu. Oh, itu ingatan paling kecil gitu. Ya paling kecil dulu kan pernah sempet belajar R sama fasilitator sama lain-lain. Nggak bisa. Oh, malah bisanya gitu. sendiri. Iya gitu. Siap. Nah, Sayyid lah ya. Sayyid ini berarti umur sekarang berapa? Kalau sekolah 9 tahun. Maksudnya kalau sekolah 9 tahun? Kelas umur 3 SD. Oh, kalau sekolah 3 SD, tapi kalau umur 9 tahun. 9 tahun. Nah, pertanyaannya kenapa nggak mau masuk SD? Takut bodoh dan takut dibodohi. Siapa yang membodohi? Hah? Siapa yang membodohi itu? Ya. Masa masuk sekolah terus dibodoh-bodohin? Maksudnya bukan begitu. Bukan berarti sama gurunya dibodoh-bodohin, tapi maksud saya sih takut stres. Bodoh tuh takut stres. Sekarang kalau ada orang ini misalkan bangun pagi. Terus harus ngaji dulu. Kalau nggak ngaji paling bangunnya agak siangan. Kalau habis ngaji mah harus pagi-pagi tuh mandi, makan, beres-beres jam segitu tuh harus giat banget. Terus sekolah. Pulang sekolah, kalau jam 10 masih bermain. Kalau itu yang anak kecil ya. Kalau saya sih paling pulangnya jam 12-an. Jam 12 kita harus 12 harus istirahat, ngerjain PR. Enggak ngerjain PR. Kita harus istirahat, disuruh tidur siang. Tidur siang. Itu masih lah. Jadi belum ada mainnya. Soalnya tidur siang. Tuh. Habis tidur siang udah azhar, waktunya ngaji. Habis ngaji pulang dulu, baru juga beberapa 1 jaman lah. 1 jam berangkat lagi kan ngaji lagi. Habis maghribnya. Sebelum maghrib kan sholawatan dulu. Habis itu habis maghrib sampai isya istirahat tidur. Gitu ya terus ya. Gitu terus. Ya anak teh tuh dari situ teh stres ya. Yuk juga dulu sih
Saya jawabannya gini. Kenapa nggak mau sekolah? Kalau di sekolah mah nggak dapat uang, di sini mah dapat uang. Maksudnya bukan seperti itu. Iya. Jadi maksudnya saya kan punya grup kebenaran rasa. Kalau saya sekolah harus izin dulu. Ribet gitu ya. Ribet. Padahal bisa aja berkembang gitu ya. Belum izin ngaji, belum izin ini. Nah, jadi ya apa ya? Biar apa gitu sekolah ya. Dulu sih jawabannya gitu. Terus kalau di sini mah gak usah izin gitu ya. Karena ya udah ikut rombongan gitu ya. Emang belajarnya itu gitu. Ya terus karena emang bapak saya yang mimpin itunya juga. Nah terus dulu jawaban saya itu, tapi semenjak kakak saya menjawab takut bodoh, akhirnya saya berubah. Udah nggak mau sama? Nggak mau sama atau karena apa? Akhirnya saya berubah. Beda saya dengan kakak saya. Saya lebih panjang. Gimana? Takut bodoh dan takut dibodohi. Oh, takut bodoh dan takut dibodohi. Siapa yang membodohi berarti? Suasana gitu yang membodohi. Ya. Nah, kalau di Sekolah Motekar mah berarti semenjak ada Sekolah Motekar juga Aang mah di Sekolah Motekar ya? Saya belum pernah sekolah. Kalau di Sekolah Motekar apa tuh namanya? Maksudnya? Iya, maksudnya beraktivitas di Sekolah Motekar apa namanya? Oh, main. Main. Kalau bahasa sininya, bahasa Sunda, ulin lah, ulin. Nah, ulin di Sekolah Motekar didampingi berarti? Didampingi. Siapa yang ngedampingin biasanya? Fasilitator. Di sini nggak punya guru. Nggak ada. Maksud nggak ada guru tuh, bukan nggak ada yang ngajarin, tapi nggak ada orang yang disebut guru gitu? Iya, nggak ada orang yang disebut guru. Kenapa? Karena disebutnya fasilitator karena lebih baik ditemani daripada diajari. Karena anak itu punya, misalkan anak bisa melukis ya. Dia tuh melukis, kalau dia melukis anak itu misalkan orang-orang belum tahu bahwa lukisannya bagus. Lukisannya sekarang masih belum bagus waktu kecilnya. Nah, terus dia sekolah. Ternyata di sekolahnya diajarin matematika. Kan salah, itu dia bisanya melukis. Bukan berarti dia gak usah bisa matematika, tapi dia juga kalau dia sudah bisa sesuatu ya itu dulu yang didalami. Melukis dulu yang udah beberapa bisa dia, baru nanti matematika. Iya. Nah, makanya disebutnya lebih baik ditemani daripada diajari itu karena anak itu udah punya ilmu sendiri. Udah punya kebiasaan sendiri itu. Sebetulnya lahir juga udah membawa bakatnya sendiri gitu ya. Iya, udah membawa bakat. Nah, sekarang Aang merasa bakat atau minatnya di apa? Saya banyak sih, tapi nggak tahu apa aja. Kalau bisa disebutin beberapa apa aja? Oh, bisa. Saya bisa vlog, mendongeng, menyanyi, memainkan alat musik. Apa aja? Calung. Ya. Selain calung ada lagi nggak? Apalagi ya? Intinya terus main hadroh. Terus habis itu apa lagi ya? Lupa lagi. Itu teh diajarin atau karena ada temen buat mainin itu? Tertarik. Kalau satu lagi nih. Kalau satu nih yaitu menjelaskan. Kalau menjelaskan itu tidak sengaja. Ya. Menjelaskanku kayak gini menjelaskan gitu. Tapi kadang-kadang dari ujung sana ke sini gitu. Nah, jadi saya itu melihat ayah saya ya suka gitu-gitu ngomong lah. Dan dia dari situ ngedengerin. Oh, berarti Sekolah Motekar tuh kayak gini. Nah, terus emang Sekolah Motekar tuh apa? Emang Sekolah Motekar? Sekolah alam gitu. Jadi dari ayah saya, jadi saya itu bisa menjelaskan Sekolah Motekar tuh ada ini. Nah, terus akhirnya saya tuh bilang ke fasilitator, Aiki ke Gamelan Kipaman Rasa, ke Aiki. Terus saya bilang, Aiki, saya bisa menjelaskan gitu. Lalu dilaporkan ke ayah saya. Terus coba, ternyata bisa. Gitu. Jadi kalau ada tamu ke sini biasanya ketemu Aang juga bisa gitu ya? Yang menjelaskan. Konon katanya Aang nih kalau ada Kipaman Rasa lagi kemana-mana jadi pusat perhatian lah.
Sering ditanya-tanyain. Nah, itu nyaman gak sih ditanya-tanyain gitu? Ya, tanya-tanya gitu ya biasa aja. Maksudnya merasa apa ya? Bangga gak bisa cerita bisa bangga cerita-cerita? Sih, bangga karena saya bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, itu berarti diasah terus di sini. Maksudnya dibiasakan buat ngejelasin sama orang, ngobrol sama orang. Masalahnya gitu. Sekarang itu ya saya tidak stres. Tapi ya kan kalau anak-anak itu kalau sekalinya ada pekerjaan yang banyak banget, pasti stres. Seperti sekarang. Kalau saya tidak. Kalau saya sekarang harus belajar main darbuka. Apa? Main darbuka. Darbuka tuh? Ada harus main gitar. Terus mau belajar nyanyi. Ini baru mau gitu ya? Hah? Baru mau? Mau. Kalau iya mau, baru mau. Terus kalau nyanyi udah belajar nyanyi. Nah, terus belajar vlog. Lagi mau. Kalau saya jika banyak seperti itu, dan apalagi sekarang yang paling mepet itu buat Rajaban. Lagi itu, musim ya? Iya lagi musim, 4 hari lagi. Saya fokusnya, kalau saya itu sebagai anaknya yang suka menjelaskan di sekolah Motekar, anaknya ayah saya yang suka menjelaskan dulunya, sekarang sama saya jadi berpikir kalau saya memilih yang ini jadi kayak gini ya ada masalah tertentu gitu. Oh, masih bingung. Kalau istilahnya kolot mah masih bingung menentukan skala prioritas. Nah, ya itu. Mana duluan nih gitu. Ya. Terus akhirnya saya tuh berpikir. Tapi buat apa kalau kalau waktunya bebas sih buat apa saya cepet-cepet. Jadi saya cepet-cepet yang waktunya udah cepet-cepet gitu. Oh, berarti skala prioritasnya di situ. Iya, kalau yang udah mepet baru dicepet-cepetin gitu. Jadi kayak belajar main gitar, belajar main musik itu bisa nanti saja gitu. Betul. Tapi kalau persiapan Rajaban, nah itu didulukan gitu. Betul. Nah, itu tuh ada yang ngajarin atau memang menyimpulkan sendiri? Kalau tentang Rajaban enggak, yang menentukan skala prioritas. Oh, maksudnya? Menentukan kan tadi sempat ada pusingnya dulu gitu ya, tapi akhirnya ya udah saya mau fokus sama yang mepet aja dulu gitu. Nah, itu ada yang ngajarin atau saya berpikir sendiri? Berpikir sendiri. Ya, kata saya tuh suatu hari saya berpikir, aduh ini bingung ini mau kemana nih. Ya saya hampir saja saya stres gitu dari situ. Tapi saya berpikir, lah kalau gitu mah mending yang mepet dulu waktunya. Saya berpikir karena kalau yang ini dulu, yang lama waktunya biar apa? Itu kan nggak usah cepet-cepet gitu. Jadi saya berpikir akhirnya pakai yang mepet dulu waktunya. Yang mepet dulu, karena kebutuhannya penting gitu ya. Kebutuhan penting gitu. Kebutuhan penting. Walaupun dulu. Ada yang lebih penting daripada mepet, itu lebih butuh yang mepet. Oh iya gitu. Iya. Artinya kalau besok harus ada, ya itu berarti ya. Iya, daripada yang penting juga. Emang berarti kalau yang penting menurut Aang tuh sekarang ya tadi ya belajar gitar, belajar musik dan lain-lain gitu. Nah, saya kemarin kan nuju likuran ya, ikut tawasulan ya di awal. Nah, tawasulan suara Aang tuh bagi saya ya, kok bisa melenting gitu? Itu tuh latihan atau memang ada yang ngajarin? Oh, suara bagus gitu. Suaranya. Suara tinggi gitu. Maksudnya kalau suara tinggi itu emang dari saya masih kecil gitu dan emang keluarga saya itu banyak yang suaranya bagus. Terutama nenek saya dan ya banyak lah. Kenapa nenek dari bapak apa nenek dari ibu? Dari ibu. Oh. Nah, jadi saya itu kebetulan ada suka minum ramuan. Ya kalau orang lain sih tidak semua orang lain seperti saya. Kalau saya dikasih ramuan pahit, asam apa aja diminum. Minum. Ya jadi kalau lidah tuh dikatasin lidahnya. Ya terus ya minum aja. Biar apa? Biar nggak kerasa pahit banget itu. Iya gitu, biar nggak kerasa pahit. Jadi ya saya mah minumnya cepet. Udah sebanyak apapun kalau minumnya cepet mah bisa. Oh, ramuannya apa? Tahu nggak? Tahu. Apa aja? Jeruk nipis,
Kalau bisa 3 lah. 3 jeruk nipis. 3 jeruk nipis. Terus? Semuanya masukin ke gelas. Nah. Setelah itu kasih madu. Udah itu? Udah. Tapi manis satu Meren dikasih madu. Madunya 1 sendok doang. Oh, sisanya jeruk nipis asam. Oke. Berarti selain memang dilatih juga atau melatih diri, Ang juga dikasih ramuan-ramuan juga. Dikasih ramuan. Oke. Nah, tapi seneng nggak? Bagian paling menyenangkan di Ki Pamanah Rasa apa menurut Ang? Paling senengnya itu ya beruntung gitu masih. Jadi saya setiap tampil itu ya. Jadi saya tuh tidak terlalu bosan karena saya punya teman. Jadi di gamelan Ki Pamanah Rasa itu kan ada anak kecilnya. Tapi ya walaupun bukan seumuran saya, justru di gamelan Ki Pamanah Rasa itu saya yang paling muda, kecil. paling kecil. Dan ada paling tua juga. Jadi yang paling tua umur berapa? Umur paling 50-60 paling. Siapa? Ada Pak Adi yang lain-lain. Pak Adi. Pak Denny itu. Nah itu sejauh ini yang paling jauh kemana? Paling jauh ke sama Ki Pamanah Rasa. Semarang. Ke Semarang. Kalau sama Ki Pamanah Rasa. Itu ke Semarang ngapain? Tampil. Iya, maksudnya tampil di acara apa? Di acara di Semarang itu ya sama orang-orang di kita tuh di hotel tampilnya tuh. Gitu. Nampil untuk kegiatan apa? Tahu nggak? Kegiatan apa nggak tahu itu. Oh, yang penting nampil aja gitu Tampil ya di Semarang. Semarang. Nah, ngomong-ngomongin soal jalan-jalan jauh, kemarin status WhatsApp, di Facebook, di Instagram saya penuh sama gambar-gambar Aang nih. Iya. Kemarin jalan-jalan tuh kemana aja jalan-jalannya? Kemarin tuh saya nyempetin nulis lagi. Nulis Nulis apa? Nulis tentang jalan-jalan ke 4 daerah. Oh. Itu. Kemana aja? Sekolah libur ke Cilacap, Semarang, Jakarta, Bogor. Ngapain aja tuh? Saya tuh udah nulis di komputer. Berarti itu mah tinggal baca? Ya. Wah, udah di-upload nggak tulisannya? Saya di-uploadnya ke THC. Ke THC. Tapi kalau mau di-upload lagi bisa. Oke. Ya itu PC. Ya PC itu sering dipakai lagi sama Pak Atif. Apa? Oh, PC komputer. Ya kan, mumpung nggak dipakai sama Pak Atif, saya manfaatin aja lah. Iya kan harus dimanfaatin bawa ke sini. Saya nulis, ya itu tuh nulis tuh selama saya tuh nulis selama 4 hari di laptop saya, kakak saya di PC. Oh. Tapi laptop saya rusak, laptop kakak saya rusak karena udah tua. Laptopnya udah lama. Jadi akhirnya gantian sekarang di PC. Sekarang pakai PC. Ya saya nulis lagi. Kalau kemarin kan 4 hari, sekarang 2 hari. 2 hari apa? Maksudnya 2 hari nulis, 2 hari nulis. 2 hari nulis, selesai. Oh, nulis apa biasanya keseharian atau apa? Ya nulis tadi di jalan ada apa aja, di Semarang, di Cilacap nulis. Ke Cilacap ke mana aja? Ke Cilacap, ke pantai. Pantai apa? Ada. Ingat nggak? Pantai Ayah, pantai Teluk Penyu. Oh, Teluk Penyu. Teluk Penyu. Oh iya, ke Teluk Penyu. Ngapain aja tuh? Ya di situ main bola sih. Oh, biasa main-main. Kalau berenangnya gitu. nggak jauh, soalnya ya itu tuh di situ itu kan ya. Kan boleh berenang kan? Besar itu. Jadi kita nggak berenang, cuma main air doang. Main air. Nah, ke Cilacap, ke Semarang. Semarang kita ke rumah tante Peta dan Om Kamal. Itu siapa tuh temannya bapak saya yang dulu. Oh. Teman kerja dulu. Sekarang udah enggak. Enggak temenan. masih temenan. Cuma nggak kerja di tempat yang sama. Ya dulu tuh terakhir dulu sebelum Om Kamal dan Tante Peta kesini. Jadi kita tuh ke Cilacap ke sana tuh sama Om Kamal dan Tante Peta pakai mobilnya mereka berdua gitu. Oh iya. Karena ya kebetulan lagi kerja habis. Dulu tuh terakhir tuh saya masih bayi. Berarti nggak inget tuh? Nggak ingat. Cuma diceritain gitu dulu pernah waktu masih bayi gitu. Terus gitu. Di sana kita ke rumah Om Kamal dan Tante Peta. Terus paginya, ya kan kita tuh sampai di sana tuh habis isyaan lah. Sebelum isya.
Sebelum bisa terus? Sebelum bisa, terus habis itu istirahat mungkin ya? Beres-beres, bukan istirahat. Terus habis itu salat isya, terus disuruh mandi. Agak gugup gitu. Hah, gugup? Gugup. Gugupnya kenapa? Ya karena ya malam gitu. Oh. Saya jarang sih mandi malam. Paling sore saya. Terus akhirnya ya coba-coba aja. Pas mandi ternyata segar, bukan dingin. Gitu. Nah, di Semarang ke Lawang Sewu nggak? Iya, ke situ. Ke Lawang Sewu. Udah. Nah, terus paginya kita makan dulu. Habis makan kita udah sebulan nggak makan durian. Ya. Akhirnya makan durian di Semarang. Makan durian di sana. Oke. Setelah itu kita tidur. Oke. Setelah tidur bangun kita jam 3. 3 sore. Atau 3 atau jam setengah 3. Enggak lah. Apa subuh? Pagi. Oh. Nah, setelah itu kita ke Museum Lawang Sewu. Oh. Jadi Museum Lawang Sewu itu tempatnya para tahanan pemberontak Indonesia. Kalau kata Belanda. Di penjara. Di penjara di situ. Tapi bukannya kantor ini, kantor kereta api itu? Bukan. Museum Lawang Sewu tuh bukan. Oh. Nah, di situ dikasih tahu sama Om Kama gitu. Setelah itu berangkat lagi. Kita lihat-lihat dulu bangunan-bangunan Belanda yang dulu gitu. Iya. Di Kota Tua? Kota Tua ya, Kota Tua. Terus ya kita lihat-lihat aja dulu jalan-jalan. Terus kita ke Masjid Agung Jawa Tengah. Ya. Di situ tuh ada Quran besar banget. Nah, itu tuh katanya bertahun-tahun dibikinnya. Tuh. Nah, setelah itu kita lanjut ke makan lah. Kita makan dulu di nasi ayam. Setelah makan, stasiun pamit sama Om Kalama. Setelah itu pamit kemana? Sama Om Kama. Iya, maksudnya pamit kemana? Mau kemana? Kita mau lanjut ke Jakarta. Pakai apa? Pakai kereta? Ya, dari itu, Semarang. Ya, nunggu kereta, akhirnya kita sampai. Sampai di Jakarta? Belum. Terus di mana? Nunggu kereta, akhirnya sampai. Oh, keretanya sampai. Terus kita naik kereta. Setelah itu ya kita berapa ya? 17, 16, nggak sampai belasan sih. Tapi ada 10, 9 atau intinya jam-jam lah. Tuh, setelah itu kereta apa? Kereta ekonomi, kereta bisnis? Tahu nggak? Kereta api. Iya, kereta api. KAI. Oh, pakai KAI. Nah, setelah itu kita sampai di Jakarta. Di Jakarta pagi itu kita tuh makan. Habis makan kita tuh naik bajai keliling-keliling Monas, ngelewatin Masjid Istiqlal. Setelah itu kita ke hotel. Oke, hotelnya di mana? Tahu nggak? Lupa lagi. Oke, nyampe hotel ngapain? Nyampe hotel ya mandi tidur. Soalnya malam kita bakal begadang. Oh, emang malamnya kemana? Malamnya kemana? Iya. Mau tahu Sulan? Begadang. Di Keduri Cinta. Di Kenduri Cinta. Oh, yang ini ya, paradoks ini apa? Ya. Paradoks. Yang Paradoks Nusantara. Ya, itu. Nah, setelah itu sampai Keduri Cinta, bangun tidur, berangkat. Tawasulan, habis tawasulan makan pop mie dulu karena kita lapar di hotel. Beli pop mie di luar, makan di hotel. Tidur, bangun jam 8, aku tidur lagi karena aku bangunin yang lain. Gak bangun-bangun, jadi aku tidur lagi aja lah. Males gitu. Emang siapa aja sih? Aang, Bertiga. Aang, Khalil sama Bapak? Iya. Bertiga? Bertiga. Oke. Lanjut. Bangun jadinya jam berapa? Jadi setengah 9. Setengah 9. Mandi. Terus habis itu keluar. Bawa barang-barang. Keluar beresin kasur. Keluar dari hotel. Udah nginep di hotelnya. Setelah itu kita ke makan dulu. Kemarin malam itu kita sebelum ke Kenduri Cinta itu kita makan dulu di warteg. Paginya kita makan lagi di warteg. Seperti itu. Terus habis itu kita jalan. Ternyata itu kantor, bukan stasiun.
Ya masa ini kan ini pintu stasiun di sebelah sini. Kita di sini. Kita malah ke sini. Oh. Ini buat kantor ini di sini. Kantor. Kita malah ke sini. Malah putar lagi lah. Kita tuh jalan itu tuh posisinya luas. Iya. Jauh lagi. Di mana berarti itu? Hah? Tahu nggak di daerah mana? Semarang. Kan udah nyampe Jakarta. Oh iya, Jakarta ini Jakarta. Itu Semarang. Jakarta maksudnya. Di Jakarta ya di situ. Hanya dikasih tahu sama satpam di situ, bukan iya apa satpam. Bukan stasiun gitu ya? Bukan. Itu lanjut lagi hanya sampai terus dikasih tantangan lagi, dikasih ujian lagi. Sama si bapak teh? Bukan. Sama siapa tuh? Sama Allah. Oh, sama Allah. Dikasih ujian lagi. Yaitu kita ya baru tahu kalau satu orang itu satu kartu. Maksudnya? Oh, yang ini? Iya, yang di tap? Yang di tap gitu, kartu yang kayak gitu. Kalau udah keluar, digituin itu nggak bisa. Oh iya tuh. Satu orang satu kartu. Terus tanya, sejak kapan satu orang satu kartu? Ya hanya pakai aplikasi dulu, aplikasi Gopay. Itu harus download dulu. Nah, akhirnya bisa. Aku tuh nungguin nggak sampai jam sih, paling bermenit-menit. Aku tuh gitu. Benar, pakai bis atau pakai MRT? Pakai kereta lagi? Kereta lagi. Pakai kereta lagi. KRL. Oh iya. Setelah itu naik kita bisa terus itu naik ke lantai atas. Nungguin katanya 10 menit lagi. Datang ke KRL-nya. Akhirnya bukan yang kita. Oh, bukan, beda jalur. Ternyata 5 menit lagi, baru 5 menit. Terus ini ada yang tujuan Bogor. Setelah itu naik, kita tujuannya ke Bojonghuni, Bojonggede. Bojonggede. Setelah itu stasiun Bojonggede, kita berhenti nungguin Grab. Kita tuh salah jalan. Kebetulan bukan kita bertiga. Terus? Satu ibu-ibu. Oh iya. Hanya balik lagi. Terus ke bawah. Ternyata salah jalan, harusnya ke bawah jalan, bukan ke atas gitu. Terus lanjut jalan, aku minum dulu. Kita tuh jalan kaki. Terus berhenti di depan warung, nggak ke warung. Kita berhenti di depan warung, jongkok, aku minum. Terus sama kakak saya juga minum. Datang itunya Grabnya. Nah, baru kita naik ke rumah nenek. Ya di nenek aku main lah, sama keluarga. Itu malamnya kita makan di luar, tidur, bangun pagi, makan di pinggir kan ada lapang sepak bola ya. Terus kita kan di situnya tuh bentuknya tuh bulat ya, lapang sepak bola itu. Jadi kita bisa putar-putar di situ tuh, ada jalan gitu. Di jalan kan banyak orang yang jualan-jualan. Ada tuh kita beli makan. Aku makan sushi kayak gitu. Ada sushi di jalan? Ada. Banyak lah makanannya. Soalnya banyak banget pinggir-pinggir. Setelah itu ya habis makan, lanjut saya tidur di jalan. Beli oleh-oleh dulu, yaitu tahu Sumedang. Ya terus tidur. Jadi itu tuh agenda libur sekolah. Iya. Padahal nggak sekolah. Kan nggak sekolah. Sekolah di sini Oh sekolah matekarnya libur ya, gitu. Sekolah matekarnya libur. Akhirnya agenda liburan tuh. Iya seperti itu. Berarti selama berapa hari tuh ya? 4, 5? Atau seminggu ada ya? Kita 4 hari. 4 hari. Dari mulai ke mana tadi? Ke Cilacap sampai Bogor. Sampai ke Bogor 4 hari. Di Bogor kita bawa oleh-oleh. Ya itu oleh-olehnya tuh makanan dari sana buat nenek di jalan. Sama pulang sama nenek ya? Iya. Makanan nenek di jalan, terus bawa oleh-oleh, terus datang di rumah. Sama kita bawa oleh-oleh besar banget. Apa? Ini oleh-olehnya nenek. Oleh-olehnya nenek. Ya, seperti itu. Ya. Dari Bogor ke sini mah pakai mobil ya? Iya. Bapak yang supirin ya? Pakai mobilnya nenek. Nah, agenda paling dekat Said atau Aang apa nih? Selain Rajaban ya, kira-kira mau ngapain? Mau ngapain? Paling deket mau melakukan apa sih? Mau belajar gitar.
Mau belajar gitar sama Ebel, sama Mang Ebel? Atau ini sih mau sama keluarga. Ada keluarga saya. Oh, ada. Ahli gitar, tapi gitarnya belum beli. Oh, iya. Jadi ya paling gak tahu apa sih. Habis Raja Untung nggak tahu belajar apa. Ya terus. Tapi kalau mau gitar gitu. Mau belajar gitar. Nah, setelah kita ke itu beberapa 1 minggu ke depan berangkat lagi saya. Kemana? Bukan 1 minggu, beberapa hari lah, 5 harian ada. Berangkat lagi saya ke Jogja. Oh, yang kemarin? Yang kemarin itu ya di Jogja mah. Ya Tausulal gitu-gitu ya. Di jalan tuh ditanya, adik saya. Namanya Abang, dipanggilnya Abang. Ayah tuh 1 orang. Kalau kita bilang ke ayah tuh bapak lagi. AA, bilangnya AA gitu. Karena awalnya sih dari ibu saya emang suami istri itu paling bilangnya AA, teteh. Alhamdulillah ya mama bilangnya mama gitu sekarang. Nah terus di situ kita bilangnya AA, terus kata ayah saya itu, ayah tuh siapa aja anak AA ada yang sekolah gitu. Sekolah, kenapa gitu kata aku itu. Kenapa gitu ya tuh satu orang aja tuh sekolah. Terus kata adik saya itu, Abang, emang kenapa gitu mau atau abang aja tuh, abang siapa yang harus sekolah, emang kenapa gitu, emang mau anak ada yang bodoh. Begitu. Memang ya, aduh. Tapi menyenangkan ya, bisa ketemu sama Ang. Kerjaan sehari-hari berarti sekarang mah main gitu. Ulin. Sekarang sudah mulai bisa ini belum? Udah bisa kan kayak bapaknya Ang kan bisa mengarahkan permainan tuh. Sekarang udah bisa belum? Atau apa sih, Medar Kaulinan ya? Udah bisa belum Medar Kaulinan? Mimpin, bisa. Sudah bisa? Sudah pernah. Sudah berapa kali, ingat gak? Paling baru 3 kali sih. Paling inget di mana? Paling inget yang di sekolah botekan di sini yang sama nenek-nenek itu. Sama nenek-nenek. Tapi kita bukan bilang nenek-nenek karena kakak-kakak. Oh iya. Karena ya mereka tua, tapi hati mereka masih mau main. Siap. Benar. Ya, terus sama yang di pesantren. Terus lupa lagi. Emang tugasnya biasanya kalau Medar Kaulinan apa aja? Ya, kadang mimpin, kalau enggak nyanyi. Menjelaskan. Menjelaskan ini permainan apa, ya, gitu. Caranya gimana gitu. Ya, seperti itu. Oke gitu, Ang. Biar nggak terlalu lama ya, Ang. Biar bisa main lagi, bisa ulin lagi. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya, biar dengerin cerita Ang selanjutnya. Tapi vlognya apa? Udah penonton saya mah dikit. Vlognya? Tapi vlognya di mana? Ya, saya itu masih belajar. Saya awalnya di YouTube. Saya nggak keluar sih YouTube beberapa hari gak dirawat karena saya ke TikTok dulu, soalnya belajar dulu. Oh, di TikTok. Pantesan kita gak pernah ketemu ya. Jarang soalnya saya main TikToknya gitu. Ya, terus ini di TikTok namanya tuh Sayyid Romi Zauk. Kalau di YouTube sama Sayyid Romi Zauk. Oke. Siap. Nanti ketemu lagi. Kalau tulisannya udah dinaikin nanti kabarin ya biar dibaca. Iya, bisa nanti. Kalau masuk ke Blogspot nanti upload gitu ke YouTube, insyaallah bisa. Oke. Siap. Begitu, Ang. Terima kasih. Gini dong. Nah, semoga ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.